Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Dwi Jayanti. Nomor peserta 20150364439. Saya mahasiswa PBG dalam jabatan Angkatan 2 Kemendikbudristek tahun 2023, bidang studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Pada hari ini, Senin 4 Desember tahun 2023, saya melaksanakan praktek video uji kinerja atau UKIN secara luring di SD Islam Terpadu Nurul Huda, Kabupaten Kediri. Berikut praktek video uji kinerja saya. Pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Saya ingin tahu siapakah yang hari ini berangkatnya paling pagi sekali. Oke, silakan Mas Abia dibimbing untuk berdoa ya teman-temannya. Oke, Mas Abia. Silakan untuk Mbak Rita memimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan yang lain untuk berdiri. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Rakyat adil makmur sentosa.
Mbak Zina, bagaimana perasaan hari ini Mbak Zina? Oke, senang sekali Mbak Sinta, Nur. Semangat, bagus. Mas Arfi? Semangat, Gus. Oke, Mas Diki? Senang Sekali, Gus. Ada Mbak Bila? Senang sekali. Mas Taufik? Semangat, Gus. Oke, Mas Rahmat? Semangat, Gus. Oke, Mas Chandra? Semangat, Gus. Semangat. Mas Akbar? Mas Abia? Sangat senang. Sangat senang. Mas Raffi? Semangat, Gus. Oke, Mbak Ulia? Bahagia sekali Mbak Ulia. Mbak Tari? Senang sekali. Senang sekali. Baik, karena hari ini sudah sangat senang sekali, bahagia, semangat semuanya. Terima kasih sudah menjaga kesehatan. Selanjutnya Ustazah ingin mengecek kesiapan kalian. Coba cek tempat duduk kalian apakah sudah merasa nyaman. Jadi sebelum kita melaksanakan pembelajaran, pastikan dulu tempat duduknya. Coba dicek dulu tempat duduknya. Ya, diposisikan dulu bagaimana nyamannya kalian, karena selama 70 menit ke depan kita akan belajar tentang IPAS. Oke? Sudah nyaman, Tari tempatnya? Sudah. Bagaimana? Silakan kalian baca terlebih dahulu. Oke. Silakan. Maaf. Sudah ya semua? Saya belum. Coba kalian baca Mbak Tari, itu sebuah bacaan literasi ya. Di situ ada sebuah percakapan. Silakan dibaca dulu Mbak Delta. Yang keras Mbak Delta. Katanya, benda-benda Indonesia memiliki aneka flora dan fauna. Oke, lanjut Mbak Zina. Dan berarti dalam satu bidang banyak sekali hewan dan tumbuhan yang hidup bersama. Oke, maka adalah hutannya. Kalau di sekitar kita ada yang namanya sawah. Apa saja tadi yang kalian temukan di sawah? Padi, tikus, apa lagi? Ular, ya, jagung, betul. Cabai, oke. Jadi itu semua adalah hal-hal yang ada di sekitar kita. Apakah mereka saling berhubungan? Apakah mereka saling berhubungan? Iya, mereka saling makan dan dimakan seperti itu. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, perhatikan untuk, nah ini capaian pembelajaran kita hari ini. Peserta didik menyelidiki bagaimana hubungan saling ketergantungan antara komponen biotik dan abiotik dalam mempengaruhi kestabilan suatu ekosistem di lingkungan sekitarnya. Tujuan kita, peserta didiknya memahami rantai makanan dan mampu menyusun potongan-potongan informasi sehingga membentuk rantai makanan pada sistem sawah, kebun, sungai, dan juga secara kreatif seperti itu. Nah, ini ada indikator tujuan pencapaian, indikator pencapaian tujuan pembelajaran, di mana kalian akan mengamati video. Peserta didiknya dapat menyimpulkan rantai makanan pada ekosistem sawah, kebun, sungai, dan juga dengan percaya diri. Nanti kalian akan melihat video cuplikannya. Setelah itu, setelah mengumpulkan informasi, kalian dapat menyusun rantai makanan pada ekosistem sawah, kebun, sungai, dan sungai dengan memanfaatkan informasi yang telah ditemukan. Perlihatkan untuk gambarnya. Apa yang muncul setelah ini?
Buatan itu utama kau kayaknya sebentar lagi nyampe. Akhirnya nyampe juga. Ya. Tadi ada berapa makhluk hidup yang saling berhubungan satu dengan yang lain? Silakan angkat tangan. Oke, apa saja itu tadi? Ya, apa saja Mbak Tari? Belalang. Terus apa lagi? Yang lain yuk. Kata-kata. Setelah itu ular. Tadi. Terus apa lagi? Belalang. Bagaimana kalau salah satunya itu ditiadakan? Contohnya apa? Tanaman. Kalau tanaman dibinasakan, kira-kira bagaimana? Apa yang terjadi? Belalang akan punah. Kalau belalangnya punah, apa lagi yang akan punah? Kata akan punah. Karena makanan kata itu tadi apa? Kalau belalangnya punah, kata punah, selanjutnya apa lagi yang akan punah? Setelah ular punah, mereka apa lagi yang akan punah? Makanya itu satu dengan yang lain memiliki keterhubungan. Kemarin, jadi pembagian kelompok yang seperti kita lakukan kemarin, silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan semuanya alat tulisnya bisa dibawa dan kembali ke kelompoknya yang seperti kemarin. Oke, sudah kembali ke temasi. Sebelumnya Ustazah akan membagikan yang namanya lembar kerja peserta didik. Di sini ada langkah-langkah mengerjakan. Buat apa laptop yang ada di depan kalian? Semuanya akan kalian manfaatkan dengan baik secara kelompok. Ustazah bagi dulu lembar kerja peserta didiknya. Silakan. Jangan lupa ditulis ketua dan anggotanya. Mbak Belva, Mbak Zina, Mbak Remita, sama Mbak Tari bisa ambil tiketnya. Kalian mencari apa ya? Silakan Mbak. Silakan. Ya, silakan. Jangan membuang. Oke, Mbak Belva, silakan ambil. Iya. Oke. Oke. Silakan buka. Kalian dapat tema apa? Ekosistem apa yang kalian dapat? Mbak Renita dapat ekosistem apa? Sawah. Mbak Zina? Laut. Kelompoknya Mbak Belva? Hutan. Kelompoknya Mbak Tari? Oke, setelah sudah dapat topik masing-masing, silakan cari di internet. Kalian akan memanfaatkan teknologi untuk mencari informasi bagaimana kalian menemukan rantai makanan di ekosistem sesuai temanya.
Belalang akan dimakan katak sebagai konsumen 2, lalu dimakan ular sebagai konsumen 3, dan dimakan elang sebagai konsumen 4, lalu mati dan diuraikan oleh jamur. Oke, itu dari ekosistem sawah. Ada pertanyaan untuk ekosistem sawah? Aku mau tanya, kenapa rumput disebut produsen? Kenapa rumput disebut sebagai produsen? Silakan kelompoknya Mbak Renika. Karena rumput adalah makanan belalang. Oke, betul sekali, tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Renita. Informasi yang sudah kalian dapat. Ini adalah rantai makanan pada ekosistem laut. Ini ada fitoplankton sebagai produsen, lalu udang konsumen 1, ikan kecil sebagai konsumen 2, dan anjing laut sebagai konsumen 3, hiu sebagai konsumen 4, lalu bentos sebagai pemburuan. Oke, ada pertanyaan untuk Di sini ada rantai makanan pada ekosistem hutan. mempresentasikan hasil laporan kalian dari apa yang sudah kalian cari di internet. Ada ekosistem sawah, sungai, hutan, dan laut. Ternyata banyak sekali rantai makanan yang ada di sekitar kita. Nah, berarti satu dengan yang lain ternyata saling berhubungan. Betul pertanyaan tadi, ada yang bertanya bagaimana kalau kelincinya tidak ada. Berarti untuk tingkatan selanjutnya pasti akan ada yang tidak bisa makan atau tidak bisa melangsungkan hidupnya karena dia tidak memiliki makanan untuk disantap seperti itu. Jadi antara hewan satu dengan hewan yang lain ataupun tumbuhan yang lain saling berhubungan. Jika salah satu tidak ada, berarti nanti bisa kemungkinan akan punah dan salah satunya akan membludak. Contoh itu tadi rumput. Kalau rumputnya tidak dimakan oleh kelinci, pasti nanti rumputnya tambah banyak. Tidak mungkin namanya ular akan makan rumput, karena ular termasuk hewan kami satu dengan yang lain ternyata saling berhubungan. Betul pertanyaan tadi, ada yang bertanya bagaimana kalau kelincinya tidak ada. Berarti untuk tingkatan selanjutnya pasti akan ada yang tidak bisa makan atau tidak bisa melangsungkan hidupnya karena dia tidak memiliki makanan untuk disantap seperti itu. Jadi antara hewan satu dengan hewan yang lain ataupun tumbuhan yang lain saling berhubungan. Jika salah satu tidak ada, berarti nanti bisa kemungkinan akan punah dan salah satunya akan membludak. Contoh itu tadi rumput. Kalau rumputnya tidak dimakan oleh kelinci, pasti nanti rumputnya tambah banyak. Tidak mungkin namanya ular akan makan rumput, karena ular termasuk hewan karnivora. Oke, ada pertanyaan untuk hari ini? Oke, hasil kelompok ini tadi sudah sangat luar biasa. Namun masih ada anak-anak yang tidak fokus dalam mengerjakan. Di kelompok Babelta juga sempat terjadi kesalahan. Yang tadi kelincinya disebut sebagai produsen tingkat pertama. Seharusnya kelinci sebagai apa? Konsumen. Tidak apa-apa karena di sini semua masih proses belajar. Kita harus tetap semangat dalam melakukan pembelajaran. Tidak ada yang namanya yang salah, kurang betul, dan itu bisa diperbaiki. Tetap semangat untuk yang lain juga ya. Yang pembelajaran dan mencari informasi, menyusun laporan, saatnya kita mengerjakan soal evaluasi dari materi rantai makanan. Silakan dikerjakan, jangan lupa untuk diberi nama.
dan tidak menjadi keberlanjutan pada kehidupannya. Oke, untuk itu itu tadi pembelajaran yang sudah kita lakukan. Misalnya di sini